Puji Tuhan, sahabat Shalom. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat yang lalu kita sama-sama sudah boleh belajar melalui midras yang sudah disampaikan bahwa penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan Tuhan sehingga Dia memanggil dan memilih kehidupan saudara dan saya. Apa yang menjadi tujuan Tuhan sehingga Dia menebus kehidupan saudara dan saya. Ini sangat penting, saudara. Kenapa? Karena bukankah yang menjadi tujuan hidup kita itu adalah kekekalan? Sekali lagi saudaraku, bukankah apa yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya di dalam hidup di dunia ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yeshua, bukankah adalah kekekalan? Tujuan hidup kita ini bukan apa yang ada di dunia. Apa yang kita kejar sesungguhnya, saudaraku, bukan sesuatu yang bersifat semu atau sementara. Tetapi yang menjadi tujuan hidup kita tidak lain adalah kekekalan. Sehingga sangat penting bagi kita untuk memandang dan melihat hidup kita yang sekarang ini dari perspektif kekekalan. Sekali lagi saudaraku, begitu pentingnya kita memandang dan melihat kehidupan kita yang sekarang ini harus dari perspektif kekekalan. Kalau kita mau bercontoh kepada jemaat mula-mula, saudara, apa yang ditulis oleh Saul, apa yang dilukiskan oleh para rasul Tuhan, memang mereka, saudaraku, begitu menderita. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan mereka mengalami, saudaraku, siksaan. Kehidupan jemaat mula-mula di zaman itu berbeda dengan kita sekarang. Jemaat mula-mula, saudara, di zaman rasul-rasul, sekalipun mereka dikejar, dianiaya, mereka dimusuhi dan lain-lain, mereka belum memegang kitab suci yang lengkap seperti kita saat ini. Mereka belum mengenal yang namanya perjanjian yang dibaharui. Mereka belum mengenal yang namanya Brit Kadas. Yang mereka pegang itu hanya kitab Tanakh yang terdiri dari kitab Torah, Nevi'im, para nabi, dan Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan. Kita, saudaraku, yang sekarang ini hidup di era mesianik yang sekarang ini, kita bisa melihat dan belajar daripada kehidupan jemaat mula-mula termasuk para rasul. Bagaimana, saudaraku, mereka rela menderita, mereka rela mengalami berbagai macam tekanan. Kenapa, saudaraku, mereka rela dan mereka bertahan di dalam iman yang teguh kepada Yeshua HaMasiah, bahwa Dia adalah satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan, tetapi Yeshua adalah satu-satunya jalan. Dia adalah satu-satunya kebenaran. Dan Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan. Memang benar kita harus akui bahwa semua agama memang mengajarkan hal yang baik. Bahkan semua agama pun mengklaim bahwa agama mereka itulah sesungguhnya jalan yang benar. Jalan menuju kepada kehidupan. Dan hanya di agama mereka lah memiliki yang namanya kebenaran. Tetapi kalau bertitik tolak di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita kepada kitab suci yang kita percaya, yang tidak lain merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri melalui Ruach HaKodesnya, bahwa tidak ada jalan yang lain yang menuju kepada keselamatan yang kekal. Tidak ada kebenaran yang lain yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal selain di dalam Yeshua HaMasiah yang adalah Yahweh, penyelamat yang hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa jemaat mula-mula mereka begitu teguh, mereka begitu kuat menghadapi berbagai macam tekanan, pergumulan, persoalan, bahkan penderitaan dan aniaya sekalipun?
Karena mereka melihat dan memandang hidup yang mereka jalani. Sekalipun saya katakan tadi dengan berbagai macam penderitaan, mereka memaknai itu, melihat semua itu, saudara, dari perspektif kekekalan. Apa yang ditulis oleh Rasul Saul dalam surat-suratnya, bahwa aku tidak memandang kepada apa yang kelihatan, apa yang sekarang. Karena yang sekarang, yang kelihatan ini semuanya semu sementara. Tetapi aku memandang dan melihat kepada kekekalan. Pengharapan dia kepada suatu yang kekal, yang bersifat, saudara, kekal. Selanjutnya kita bisa melihat apa yang ditulis oleh Saul dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ketika dia mengenal tentang Yeshua dan kebenaran, ketika dia mengenal jalan kekekalan itu, dia menganggap bahwa itu adalah harta yang paling berharga, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada duanya. Sehingga saudaraku, yang dia katakan hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal lahiriah yang diberikan, yang dijaminkan oleh dunia ini, semua Saul bilang adalah semua adalah sampah. Ketika kita memaknai hidup ini, saudaraku, melihat dan memandang hidup ini dari perspektif kekekalan, kita bisa berkata seperti apa yang dikatakan oleh Saul. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, sekalipun mungkin secara jasmani kami semakin tidak dianggap oleh orang, kami disepelekan orang, kami kecil, dipandang hina, gak ada apa-apanya. Tetapi secara batiniah, secara rohaniah, kami terus dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita. Jadi saya selalu katakan dan ingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya seperti musafir, hanya seperti pengembara, hanya menumpang, hanya sementara. Bukankah kita hidup di dunia ini, kita sedang mempersiapkan diri untuk menuju kepada satu kehidupan yang abadi, kepada kekekalan. Dengan kata lain, kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Apalagi kalau yang sudah di atas kepala 6, harusnya makin tahu, harusnya makin sadar bahwa tujuan hidup kita adalah kehidupan yang abadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, bahwa ternyata tujuan hidup kita bukan kepada dunia ini yang hanya bersifat semu, tetapi kepada apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu kepada sesuatu yang kekal, maka saudara akan memandang dan melihat hidup ini sesungguhnya sangatlah berarti dan berharga. Sekalipun mungkin manusia yang lain menganggap kita remeh, melihat kita hanya dengan sebelah mata, tidak pernah memandang dan menganggap kita karena mungkin keadaan kita, karena situasi kita. Kita tidak punya apa-apa seperti mereka. Ekonomi kita pun terbatas. Kita kecil di mata orang, pelayanan kita tidak apa-apa. Sehingga terkadang saudaraku, manusia yang ada di dunia ini sering melihat kita hanya dengan sebelah mata. Tetapi ketika engkau melihat hidupmu itu dari perspektif kekekalan, maka engkau akan melihat bahwa hidupmu itu sangatlah berarti dan berharga di mata Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, bahwa hidup kita itu adalah menuju kepada satu kehidupan yang kekal, maka pasti dalam kita menjalani hidup ini, kita akan menyederhanakan hidup ini.
Bagaimana maksud daripada menyederhanakan hidup ini? Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan kita tahu apa yang tidak perlu kita lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita selama kita ada di dunia. Karena sekali lagi saya katakan, tujuan kita bukan kepada apa yang ada di dunia. Orang kalau fokusnya, saudaraku, kepada dunia, maka pasti dia akan berupaya dan berusaha mencapai justru hal-hal yang akan menjadi kebanggaan dia, yang akan menuncang kemuliaan dia ketika dia ada di dunia. Sehingga dia akan bekerja keras, banting tulang banting dari pagi sampai malam, hanya mengejar hal-hal duniawi. Dia nggak terlalu memperdulikan justru hal-hal yang rohani. Padahal justru, saudara, hal-hal rohani itulah yang akan memberikan jalan, memberikan sesuatu yang bisa menjadi jaminan bagi dia untuk menuju kepada kekekalan. Dia tidak menghabiskan waktu-waktu dia hanya mengerjakan hal-hal yang bersifat dunia. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan dunia itu, dengan Tuhan yang mewakili hal-hal dunia, itu tidak boleh 50-50, saudara. Tetapi tetap Tuhan harus lebih daripada hal-hal duniawi. Maka saya mau ingatkan dan katakan kepada kita, sesibuk apapun kita meraih kesuksesan dunia, karena memang kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah kita mengabaikan dan melupakan justru hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Jangan sampai kita hanya berfokus dengan hal-hal dunia, kita lupa melakukan hal-hal yang akan memberikan jalan yang menunjang, bahkan menjadi jaminan sebagai kendaraan kita justru menuju kepada kekekalan. Karena Yesus sudah katakan dan ingatkan, di mana hartamu berada, maka di situ juga hatimu berada. Ketika kita melihat dan memandang bahwa dunia inilah yang menjadi harta kita, dunia inilah yang menjadi tujuan kita, dunia inilah yang menjadi kebanggaan dan kemuliaan kita, maka pasti hati kita akan ditarik untuk condong kepada hal-hal dunia. Sehingga hal-hal rohani kita akan abaikan, hal-hal rohani kita akan lupakan. Dan ini hal yang sangat berbahaya, saudara. Itulah sebabnya, saudara, ini hal yang sangat penting bagi kita. Ketika kita tahu bahwa tujuan kita adalah kekekalan, sama seperti orang Israel. Dari awal Moses sudah nyatakan apa yang dikatakan Tuhan melalui dia. Bahwa Tuhan akan membawa umat ini, Tuhan akan membawa keturunan Abraham, Yitzhak, dan Yakub ini keluar dari rumah perbudakan, keluar dari kesengsaraan, keluar dari penderitaan, keluar dari tekanan, menuju kepada satu negeri perjanjian, di mana di sana penuh dengan kelimpahan dadi, susu, dan madu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saul memberikan warning kepada jemaat di era Mesianik, termasuk saudara dan saya. Dalam parasa yang kita baca hari ini dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sekalipun Tuhan menjanjikan negeri perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan kelimpahan dari susu dan madu di sana, tetapi akan sangat disayangkan, sangatlah menyedihkan, karena Saul menuliskan dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, banyak ternyata di antara mereka yang keluar dari tanah Misraim, tanah perbudakan, yang keluar dari penderitaan, yang keluar dari segala kesengsaraan,
Tetapi waktu dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan justru mereka gagal di tengah jalan. Ayat yang ke-11 bilang, tolong satu orang baca kembali lagi. Janganlah pula bersungut-sungut sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut dan mereka telah binasa oleh si pembinasa. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita. Dan ini harus menjadi contoh katanya. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh sebagian besar orang Israel yang gagal masuk ke tanah perjanjian, itu harus menjadi contoh bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach di era Mesianik ini. Dengan kata lain berarti orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach pun ternyata dalam perjalanan hidupnya pun bisa mengalami yang namanya kegagalan. Bisa mengalami yang namanya kegagalan. Gagal masuk ke negeri perjanjian. Kenapa saudara? Karena fokus mereka itu bukan kepada tanah perjanjian. Buktinya dalam perjalanan mereka apa yang dilukiskan oleh Saul dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Karena mereka tidak berfokus kepada janji Tuhan, kepada negeri Kanaan yang berlimpah. Akhirnya banyak di antara mereka yang bersungut, yang memberontak terhadap Tuhan, yang mencobai Tuhan. Banyak di antara mereka yang akhirnya tidak setia menjalankan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Banyak di antara mereka yang akhirnya tidak taat di dalam perjalanan hidup ini ketika ada di padang gurun. Dan akhirnya membuat mereka gagal menikmati negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah Misraim, rumah perbudakan, itu merupakan gambaran tentang keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yeshua HaMashiach. Gambaran sekali lagi saudaraku, orang Israel keluar dari tanah Misraim, rumah perbudakan, itu merupakan keselamatan yang sesungguhnya yang sudah diwujudkan oleh Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan dalam puncak penghukuman Tuhan terhadap Misraim. Sebab Keluaran pasal yang ke-6 bilang bahwa ketika Tuhan tahu bahwa Farao akan mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan katakan, aku akan menghukum Misraim dan aku akan menjatuhkan hukuman terhadap ilah-ilah yang ada di Misraim. Sehingga tulah-tulah yang terjadi di Misraim ini adalah sebagai bentuk penghukuman Tuhan untuk menunjukkan kepada Farao, menunjukkan kepada orang Misraim bahwa yang berkuasa satu-satunya itu hanya Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Memang saudara, di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-5, tolong Pak Randy baca lagi, dan ayat yang ke-6. Hasilnya itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan, berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba-domba atau dari antara kambing milikmu. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Ya, sampai di situ saja dulu. Perhatikan baik-baik, ya, bahwa orang Israel dalam puncak penghukuman Tuhan terhadap Misraim, sebagaimana dia katakan, aku akan menjatuhkan hukuman. Puncaknya itu ada pada tulah ke-10, di mana semua anak sulung yang ada di Misraim, baik manusia maupun binatang, itu akan dibunuh oleh Tuhan. Orang Israel akan terluput dari yang namanya kematian kalau mereka
menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, saya mau garis bawahi kepada kita semua, yang membuat orang Israel itu terluput dari penghukuman, terluput dari kematian, itu bukan semata-mata karena ada darah yang dipercikan di ambang pintu, bahkan di ambang pintu atas. Jadi bukan hanya ada percikan darah, tetapi kita bisa melihat bagaimana yang diperintahkan Tuhan itu dari ayat yang kelima dan seterusnya, bahwa mereka harus mengambil dulu domba yang tidak bercacat celah, yang berumur setahun. Mereka harus kurung dari tanggal 10 bulan Nisan sampai tanggal 14. Dan pada tanggal 14 senja, pada waktu tanggal 14 petang, maka domba ini harus disembelih. Kalimat inilah yang menimbulkan tafsir. Ada yang menafsirkan bahwa domba Pesa itu disembelih pada tanggal 14 senja. Jadi 14 sore jelang memasuki tanggal 15. Sehingga ada yang menafsirkan Pesa itu tanggal 15. Ya. Ada yang menafsirkan begitu. Ya. Sekali lagi saudaraku, tetapi yang dimaksud tidak lain oleh Tuhan bahwa domba itu disembelih justru pada waktu mau memasuki tanggal 14. Sehingga Pesa itu jatuhnya bukan 15 Nisan tetapi 14 Nisan. Kalau bagi kita pengikut Mesianik, ya, pengikut Yeshua, pengikut jalan Tuhan, domba Pesa sebagaimana yang dikatakan oleh Saul dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 itu merujuk kepada Yeshua HaMasyiah yang dieksekusi, yang disembelih di atas kayu salib. Tetapi tentunya domba Pesa ini tidak diakui oleh mereka yang belum menerima Yeshua sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Khususnya untuk orang-orang Yahudi yang masih menantikan kedatangan Mesias. Ya, ada beberapa mazhab yang termasuk Ortodoks. Ya, mereka menolak dan mereka menganggap bahwa domba yang disembelih itu yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat itu merupakan gambaran, itu merupakan lambang salah satu ilah yang ada di Misraim yang sangat berkuasa. Jadi sekali lagi ini menurut pandangan mereka. Kenapa? Karena mereka memang menolak Mesias sebagai domba yang disembelih, sebagai domba Pesah yang dikatakan oleh Saul dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Tolong Pak dibaca. Jadi ini sekedar informasi supaya kita tahu kalau misalnya ada pandangan seperti itu, setidaknya sudah dijelaskan oleh Pak Gembala bahwa domba Pesa yang waktu ada di Misraim yang disembelih itu bagi mereka itu adalah menggambarkan, melambangkan tentang salah satu ilah yang ada di Misraim. Jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu juga tidak beragi karena HaMasyiah. Paskah kita juga telah dikurbankan ganti kita. Jadi domba Pesah kita itu tidak lain adalah Yeshua HaMasyiah. Kenapa Saul bisa menyebut Yeshua HaMasyiah sebagai domba Pesah? Karena memang Saul melihat dan memandang domba Pesah pertama kali yang terjadi di Misraim itu tidak lain menggambarkan, melambangkan tentang Yeshua HaMasyiah yang akan disembelih.
Tetapi yang ingin saya kembali lagi angkat dan garis bawahi kepada kita, tidak semata-mata saudara karena ada darah. Tetapi saudara, kita melihat di sana justru ada ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi bagian daripada orang Israel mentaati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tanggal 10 bulan Nisan kamu harus mengambil seekor domba yang berumur setahun yang tidak bercacat celah. Itu pertama. Seterusnya apa? Kemudian domba ini harus dikurung supaya diamati, dilihat, jangan-jangan domba ini nanti sakit dan yang lain-lain. Dikurungnya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 14. Nah, pada waktu mau masuk tanggal 14, maka domba itu harus disembelih. Disembelih lalu kemudian darahnya itu diambil hisop, lalu diambillah darah itu baru ditaruh, dipercikan ke ambang pintu. Dan kemudian diambang bagian atas. Jadi bagian daripada umat Tuhan adalah melakukan perintah. Menjalankan perintah Tuhan. Bagian Tuhan adalah memastikan apakah rumah Israel itu ada darah atau tidak. Itu bagian Tuhan. Jadi bagian kita sebagai umat adalah percaya kepada Yeshua HaMasiah sebagai domba pesa yang disembelih dan menjalankan apa yang dia perintahkan. Bagian Tuhan akan memastikan apakah darah domba pesak itu ada terpercik di hati kita, di ambang pintu hati kita atau tidak. Hal yang kedua bagian Tuhan adalah memastikan bahwa maut atau kematian itu tidak akan menghampiri umat Israel. Jadi bagian Tuhan adalah memastikan kehidupan saudara dan saya untuk memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Tidak dihukum. Tidak mengalami penghukuman sama seperti orang Misraim. Itulah sebabnya bagian saudara dan saya adalah beriman kepada Yeshua HaMasiah dan melakukan apa yang dia perintahkan. Nanti bagian urusan saudara diselamatkan apa tidak, itu adalah bagiannya Tuhan. Maka yakinlah dengan dirimu sendiri. Yakinlah dengan iman bahwa ketika engkau taat menjalankan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka bagian hidup saudara dan saya adalah kehidupan yang kekal. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ini bukan hal yang sepele. Orang Israel di dalam mereka menjalankan yang namanya Pesa, kata firman Tuhan, ya, semua tidak ada yang terkecuali, termasuk budak dan orang-orang asing yang berdiam di rumahmu, yang berdiam di tempatmu. Mereka boleh menjalankan Pesa dengan satu syarat, kalau mereka disunat, kalau mereka diberi milah. Berbeda dengan perayaan-perayaan yang lain, saudara. Kalau perayaan-perayaan yang lain termasuk misalnya Sukot sebagaimana dinubuatkan di dalam kitab Sakaria di sana, ya, pasal yang ke-14, bahwa bangsa-bangsa kalau tidak merayakan Sukot, tidak merayakan yang namanya Pondok Daun, maka mereka tidak akan menerima hujan. Itu sebagai bentuk penghukuman. Sehingga dalam perayaan Sukot, perayaan Pondok Daun atau Tabernakel, biasanya akan ada arak-arakan bendera bangsa-bangsa. Jadi ini sebagai bentuk nubuatan mewakili bahwa satu saat bangsa-bangsa pun akan merayakan Sukot. Karena kalau tidak, mereka akan dihukum dengan tidak akan diturunkan hujan. Jadi bangsa-bangsa, orang pun yang belum menerima Yeshua, belum percaya akan kematian dan kebangkitan dia sebagai domba pesa yang disembelih, sebagai buah sulung dari kebangkitan,
itu boleh merayakan Pondok Daun, boleh merayakan Sukot atau Tabernakel. Tetapi kalau Pesa, saudara, tidak. Syarat untuk bisa menjalankan Pesa itu adalah mereka yang sudah disunat atau sudah dibrit milah, yaitu mengikuti perjanjian sunat. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita umat yang percaya di era mesianik ini? Dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11, tolong satu orang baca. Di dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Hamasiah. Nah, di dalam Dia katanya, di dalam Yeshua Hamasiah, ketika kita beriman, ketika hati kita percaya, mulut kita mengaku bahwa Yeshua Hamasiah, Dia adalah Yahweh penyelamat yang hidup, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah domba Pesa yang telah disembelih di atas kayu salib. Maka dengan pengakuan penyataan itu, kata firman Tuhan, sesungguhnya kita telah diberi milah, kita telah disunat di dalam Dia, di dalam Yeshua. Jadi syarat orang untuk menjalankan Pesa harus sudah mengakui Yeshua, harus sudah menerima Yeshua Hamasiah sebagai domba Pesa yang disembelih. Kalau mereka yang belum percaya, tidak boleh. Makanya saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, tolong paling dibaca dari ayat yang ke-25 dan seterusnya. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan, seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Terus. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Karena itu, siapa yang makan roti itu maupun minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia akan menjadi bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Namun, biarlah orang yang menguji diri sendiri, dan dengan demikian, biarlah dia makan dari roti itu dan minum dari cawan itu. Sebab, siapa yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak, ia makan dan minum penghukuman bagi dirinya sendiri, karena tidak membedakan tubuh Tuhan. Sebab itu, banyak yang lemah dan sakit di antara kamu, bahkan cukup banyak yang meninggal. Sebab jika kita memeriksa diri kita sendiri, kita tidak akan dihukum. Namun, manakala dihukum oleh Tuhan, kita dididik supaya kita jangan terkutuk bersama Dia. Karena itu, hai saudara-saudaraku, ketika berkumpul untuk makan, nantikanlah seorang akan yang lain. Dan jika seseorang merasa lapar, biarlah dia makan di rumah, agar makan dapat berkumpul bersama, agar kamu dapat berkumpul bersama. Iya, sampai di situ saja. Itu terjemahan ILT. Ya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, jika ada orang katanya yang makan dan minum dalam konteks yang sedang ditulis, yang sedang dibicarakan oleh Rasul Saul ini, tidak lain ini adalah dalam konteks merayakan Pesa. Jadi sekali lagi saudara, dalam konteks merayakan Pesa, bahwa ketika kita merayakan Pesa, kita harus betul-betul mengakui bahwa memang ketika kita mengangkat masa itu, roti tidak beragi itu, atau yang disebut dengan afikomen, itu tidak lain adalah pengakuan kita bahwa benar-benar tubuh Yeshua yang tercabik-cabik di atas kayu salib. Ketika kita mengangkat cawan itu tidak lain kita sedang menyatakan kepada dunia, kita sedang menyatakan kepada Tuhan bahwa dengan iman kita mengakui bahwa darahnya lah yang tercurah di atas kayu, darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Nah, jika ada seseorang yang menjalankan Pesa atau merayakan Paskah ini tanpa pengertian yang benar, tanpa pengakuan itu, maka itu justru akan mendatangkan justru kesakitan dan kematian bagi diri mereka. Mungkin bukan secara jasmani,
tetapi kesakitan rohani, bahkan bisa kepada kematian rohani, yang tentunya itu akan berdampak kepada penghukuman yang kekal. Itu akan berdampak kepada kekekalan nanti. Apakah dia akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Yeshua HaMashiach, atau justru akan mendapatkan penghukuman bersama dengan orang-orang fasik lainnya. Makanya saudara, penting sekali ketika kita merayakan jamuan Seder Pesa, kita bukan hanya sekedar memperingati orang Israel keluar dari rumah perbudakan, dari Misraim, tetapi kita merayakan penggenapan domba Pesa yang telah menggenapi Pesa yang pertama itu. Jadi saudaraku, makanya dalam kita jamuan Seder Pesa ditutup selalu kita bilang dengan jamuan Seder Pesa kita sudah lengkap. Ya, jadi dari historisnya sampai kepada penggenapan. Memang gereja-gereja sekarang hanya berfokus kepada penggenapannya saja. Maka mereka hanya memegang dua unsur yang penting, yaitu anggur dan roti. Anggur katanya melambangkan darahnya, dan tubuh melambangkan, roti melambangkan tubuhnya. Ya. Tetapi sangat ironis kalau misalnya anggur digunakan itu adalah anggur yang difermentasi misalnya, atau ada lagi yang gantinya dengan Fanta misalnya. Lalu kemudian sangat ironis sekali kalau harusnya yang diangkat itu roti tidak beragi, ya, atau dalam bahasa Ibrinya disebut matzah, tetapi yang diganti dengan roti tawar misalnya, yang mengandung ragi. Padahal tidak lain, ini menggambarkan tentang Yeshua HaMashiach, yang tidak lain dia adalah domba Pesa yang tidak bercacat celah, atau ibarat masa roti yang tidak mengandung ragi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Karena memang sebentar lagi kita akan masuk kepada acara perayaan jamuan Seder Pesa. Ya. Apalagi kalau anak-anak kita, ya, Karis sekarang sudah umur berapa? 17. Hah? Sudah 17 lagi. Ya. Sasya sudah 14. Ya. Makanya Karis malu dia. Kami undang anak-anak maju ke depan untuk didoakan. Ya. Karis bingung. Nggak mau maju, saya belum di mikve, saya belum dibaptis. Tapi kalau maju, kayaknya saya udah bukan anak-anak. Kan? Ya. Makanya cari waktu, yang penting mantapkan dulu. Ya. Mantapkan hati bahwa Yeshua tidak ada yang lain. Ya, nggak boleh ada apapun yang menggantikan, bahkan mempengaruhi. Ya, kalau sudah ada misalnya yang teman-teman lagi dekat-dekat, boleh berteman dekat. Ya, tapi kalau sudah mengarah kepada keseriusan, harus betul-betul selektif. Ya, jadi harus selektif betul. Apakah dia ini benar-benar menerima apa yang saya yakini, apa yang saya imani, atau tidak. Jadi ini penting. Nah, supaya anak-anak kita ke depan, termasuk Sasya, ya, Michelle, kalau memang sudah mantap, tinggal cari waktu pembelajaran tentang baptisan ini, lalu kemudian di mikve pemeteraian, ya, atau dibaptis pemeteraian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang harus kita sadar. Makanya ketika Yeshua dalam Yohanan pasalnya yang ke-6 kalau kita baca, ya, ketika dia bilang barang siapa tidak memakan tubuhku dan meminum darahku, karena tubuhku itu benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman, itu bukan berarti ketika kita mengikuti jamuan Seder Pesa, atau kalau gereja pada umumnya bilang mengikuti perjamuan, kita imani bahwa anggur itu ketika didoakan berubah menjadi darah beneran. Roti itu ketika didoakan oleh pendeta lalu kemudian jadi daging beneran. Tidak.
Tetapi sebenarnya tidak lain, ini sedang menunjukkan sebagaimana apa yang saya jelaskan. Ini menunjukkan kepada kita, kepada pengikut Yeshua, bahwa dia benar-benar akan disalibkan. Tubuhnya benar-benar itu akan dicabik. Darahnya benar-benar akan tercurah. Sehingga ketika kita menikmati yang namanya jamuan seder Pesa, kita pun akan menikmati itu betul-betul dengan sebuah perenungan bahwa Yeshua lah yang telah mati menebus hidup saudara dan saya. Maka kita akan menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan bagi umat Israel ketika yang namanya Pesa pertama di Misraim. Apa yang kata firman Tuhan? Mereka harus membuang yang namanya ragi. Jadi mereka harus buang, saudara. Bukan hanya ada darah percikan domba di ambang pintu mereka, tetapi mereka juga harus buang yang namanya ragi. Ragi dalam kitab suci itu selalu menggambarkan tentang dosa dan kejahatan. Jadi ketika kita beriman kepada pengorbanan Yeshua HaMashiach, tidak cukup hanya beriman kepada dia. Nggak cukup hanya dengan hati percaya dan mulut mengaku, tetapi kejahatan jalan terus. Dari sini kita bisa belajar bahwa setelah kita beriman dan percaya kepada Yeshua, maka kita harus berani membuat satu keputusan komitmen untuk meninggalkan segala kejahatan kita, meninggalkan segala dosa kita. Ada kalimat di sana firman Tuhan katakan orang Israel bukan hanya membuang yang namanya ragi dalam rumah mereka, tetapi mereka juga diwajibkan dan diharuskan untuk memakan roti yang tidak beragi. Ini menggambarkan, melambangkan tentang kemurnian hidup. Jadi mereka bukan hanya sekedar membuang dosa dan kejahatan. Saudara dan saya bukan hanya meninggalkan kejahatan dan dosa kita, tetapi kita juga harus membawa hidup kita masuk di dalam kebenaran. Masuk di dalam kebenaran, masuk di dalam kemurnian. Dan kita bisa dimurnikan. Sekali lagi kita bisa dimurnikan, kita bisa disucikan, kita bisa dikuduskan. Itu dengan firman. Maka selalu dalam doa kita itu selalu pasti ada yang telah menguduskan kita dengan firman dan dengan darah Yeshua HaMashiach. Jadi yang memisahkan kita dari hal-hal dunia ini bukan hanya pengorbanan Yeshua, bukan hanya darahnya, tetapi juga dengan firman, dengan kebenarannya. Bagaimana supaya kita bisa terpisah dengan dunia ini? Itu tidak lain adalah melalui firman. Maka mari kita sama-sama belajar, berjuang, mengarahkan hidup kita ini untuk semakin selaras dengan firman. Kenapa? Karena kalau kita tahu tujuan kita, maka itu akan memberikan motivasi, itu akan memberikan gairah kepada kita. Sekali lagi saudara, kalau kita tahu kemana tujuan kita, itulah yang akan memberikan gairah, memberikan motivasi kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi pengikut Yeshua HaMashiach, tidak menjadi kelompok mesianik, atau tidak menjadi orang Kristen yang kacang-kacang, yang sembarangan. Yang maaf kata kadang-kadang hidupnya saudara, tidak jauh beda dengan binatang seperti yang saya jelaskan sahabat yang lalu. Tujuan binatang itu hanya dua, kawin dan makan. Nah, orang kalau yang hanya fokusnya hanya makan, hanya kawin, hal-hal dunia ini, waduh, rusak. Nggak ada gunanya menjadi pengikut jalan Tuhan. Nggak ada gunanya menjadi seorang mesianik. Kalau ternyata hidupnya juga sama dengan orang dunia pada umumnya. Maka motivasi itu menjadi penting bagi kita. Karena kita tahu kemana tujuan kita. Kalau kita tahu tujuan kita adalah kehidupan yang kekal, maka kita tidak akan
sembarangan menjalani hidup ini. Kita tidak akan sembarangan melakukan kejahatan dan dosa. Kita tidak akan sembarangan menjalankan ibadah kita. Tetapi saudaraku, dengan hikmat, dengan pengetahuan, kita akan menyelidiki hukum dan ketetapan sehingga kita tahu apakah yang kita jalani ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya biarlah melalui pembacaan firman Tuhan kita hari ini, melalui midras, melalui kebenaran yang sudah kita dengarkan, mari kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Mari kita betul-betul memotivasi diri kita. Kalau kita tahu tujuan kita adalah kekekalan, maka mari kita bawa hidup kita untuk semakin selaras dengan firman. Izinkan Tuhan dengan kuasa-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, mengubahkan hidup saudara dan saya, untuk kita semakin sama seperti Yeshua HaMasiah. 1 Kefas 1 ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Karena itulah yang menjadi pengharapan kita, tidak lain adalah kehidupan yang kekal itu. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMasiah, yang sesuai dengan rahmat-Nya yang berlimpah telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yeshua HaMasiah dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pengharapan kita. Karena melalui Yeshua HaMasiah, saudara dan saya sudah dilahirkan kembali menjadi manusia yang telah dibaharui. Maka biarlah kita sama-sama akan terus senantiasa membawa hidup kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Barang siapa berkata dia ada di dalam Yeshua HaMasiah, barang siapa beriman dan percaya kepada Yeshua HaMasiah, maka hidup lamanya telah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Pengharapan kita adalah tidak lain adalah manusia yang terus dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga tak kala Yeshua datang ke dunia ini menjemput umat yang percaya, menjemput para mempelainya, biarlah dia mendapati saudara dan saya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sebagaimana dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, ayat paling terakhir, tolong dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayat 23. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah sampai Yeshua datang. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berjuang dalam hidup ini, memperbaiki hal yang tidak baik, dan terus menambah-nambahkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita, dan ketaatan, supaya hidup ini menjadi hidup yang berarti. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Kita akan berlutut, kita naikkan pujian untuk menyembah Dia. Katakan sama-sama, Harrison VH Agron.